Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita, kepada umat manusia ini begitu banyak kenikmatan-kenikmatan berupa nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Itu adalah kenikmatan yang seringkali ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengisi kajian singkat ini dengan tema harapan adalah kehidupan. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita diperintahkan oleh Allah untuk bertawakal kepadanya. Itu adalah jalan satu-satunya kita semua untuk menghadapi terjalnya hidup dunia ini. Dan lagi pula itu adalah bekal untuk kita semua menghadapi kehidupan kelak. Kehidupan tak akan luput dari yang namanya ujian dan cobaan. Demikian pula pasti akan datang kemudahan dan kelapangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah mengabulkan doa orang-orang yang tengah terhimpit, doa orang-orang yang tengah dalam permasalahan besar. Itu adalah perlakuan Allah terhadap hambanya yang begitu indah. Lagi pula khusus bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Ujian dan cobaan tak akan lepas dari kehidupan kita semua. Tetapi banyak kaum muslimin yang tidak mengerti, tidak tahu apa hikmah dari ujian yang diberikan oleh Allah itu. Dalam setiap kaum muslimin pasti berkata, Allah tidak sayang kepadaku. Padahal ujian itu adalah tanda kasih sayang Allah terhadap hambanya. Dan jangan sekali-kali kita semua untuk berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat ke-87 yang artinya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat aku. Sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kaum kafir. Setiap kaum muslimin pasti meyakini kekuasaan Allah. Pasti kaum muslimin meyakini Allah pencipta alam semesta. Tapi jangan menyandingkan penciptaan Allah dengan penderitaan kita semua. Dan jangan sampai putus asa itu masuk ke dalam jiwa-jiwa kita semua. Karena Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kesulitan itu pasti ada kemudahan. Mungkin kita semua pasti merasakan ujian yang berat. Tetapi itu biasa-biasa saja untuk orang-orang yang bersabar dalam menghadapinya. Pada saat kita menghadapi ujian yang kita berpikir pasti itu tidak akan ada jalan keluar, tapi biasa-biasa saja, karena Allah berkata kepada umatnya, kepada umat manusia, kepada hamba-hambanya, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Kesulitan pasti ada kemudahan.
kesempitan pasti ada kelapangan. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah untuk menyelesaikan ujian itu. Seperti dalam kisah seorang yang dalam perjalanan dari padang pasir yang begitu jauh, dia mengendarai seekor unta dengan membawa perbekalan yang begitu banyak. Singkat cerita, orang ini ingin beristirahat di suatu pohon, dan ternyata unta itu lari dengan membawa semua perbekalan itu. Tak disangka orang ini mencari di segala arah, di segala ujung penjuru, tapi tidak menemukannya. Orang ini pun berpasrah, dia kembali ke tempat semula dan bersandar, berbaring di bawah pohon dan menunggu ajalnya tiba. Ia menahan rasa lapar, ia menahan rasa haus, dan ia pun tertidur lelap. Pada saat ia terbangun, tak disangka ia terkejut bahwa untanya sudah berdiri di sampingnya dengan seluruh perbekalan yang masih lengkap. Saking senangnya, orang itu sangat bahagia. Ia pun berkata, "Wahai Rob, engkau adalah hambaku dan aku adalah Robmu." Dalam kalimat ini Allah tidak akan menghukum orang itu, karena orang itu dalam keadaan senang yang begitu besar. Allah akan memaafkan hambanya dalam keadaan lupa, tidak sadar. Itulah Allah, Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan juga dalam kisahnya Urwah bin Zubair, pada saat ia pergi ke dalam istananya Al-Walid, ia datang bersama satu anak laki-lakinya. Pada saat ia sampai di istana, anaknya berkata kepada ayah, "Wahai ayah, aku ingin melihat kuda-kuda kerajaan." Lalu ayahnya berkata, "Silahkan." Setelah itu Al-Walid dan Urwah bin Zubair berbincang-bincang di dalam istana. Lalu pada saat berbincang, ada pengawal yang langsung memotong pembicaraan khalifah. Pada budaya di situ, budaya pada saat di zaman kekhalifahan itu tidak boleh memotong pembicaraan khalifah atau dalam keadaan yang sangat-sangat penting. Lalu Al-Walid berkata, "Ada apa sampai engkau memotong pembicaraanku?" Lalu pengawal itu berkata, "Anak Tuan Urwah telah meninggal ditendang kuda Al-Walid, kuda kerajaan." Lalu Al-Walid shock karena anaknya Urwah, sahabatnya, tamu yang sedang bermain di istana, mati di kerajaannya, mati ditendang kudanya. Lantas Al-Walid pun shock. Pada saat Al-Walid melihat ke wajah Urwah bin Zubair tersenyum, lalu berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Lantas Urwah berkata, "Biarkanlah aku yang mengurus jenazah anakku." Pada saat setelah mengurus, ingin memasukkan anaknya ke dalam liang lahat di kuburan. Lantas Urwah mengatakan, "Wahai Al-Walid, aku ingin menurunkan anakku ke dalam kuburan." Lalu Al-Walid bilang, "Silahkan, tidak masalah." Pada saat turun, setelah menaruh anaknya di bawah liang lahat, Urwah pun naik ke atas. Lalu Urwah bin Zubair terkena penyakit, yaitu ghorghorina, yaitu penyakit yang tidak ada obatnya di zaman itu, yang harus dipotong. Jika tidak, penyakit itu akan menyebar ke seluruh tubuh kita semua, ke seluruh tubuhnya. Lantas Al-Walid memanggil tabib, dan tabib itu berkata,
Tidak ada jalan keluar kecuali untuk memotong kakinya Tuan Urwah. Lalu Tuan Urwah berkata, silahkan potong. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu pada saat ingin dipotong, tabibnya berkata, tradisi kami, pasien harus mabuk, harus meminum khamr. Pada saat tidak sadar, baru kami potong. Dan Urwah bin Zubair berkata, selama seumur hidup, demi Allah, aku tidak pernah memasukkan ke dalam tenggorokanku yang haram. Lalu tabibnya berkata, lantas apa solusinya wahai Tuan Urwah? Tuan Urwah pun berkata, aku akan berzikir, bertahlil, bertasbih kepada Allah, berzikir kepadanya. Pada saat mukaku merah, maka potonglah kakiku. Pada saat tabib itu memotong kakinya, Tuan Urwah pun berkata, alhamdulillah. Lalu tabib itu berkata, wahai Tuan Urwah, kami telah memotong daging Anda dan memotong tulang Anda. Lantas kami harus mencelupkan kaki Anda ke dalam minyak panas agar darah Anda tidak mengalir begitu deras. Lalu Urwah bin Zubair mengatakan, silahkan, aku akan berzikir kepada Allah. Pada saat mukaku merah, maka celupkanlah kaki ke dalam minyak yang panas. Setelah mencelupkan, setelah itu Tuan Urwah mengatakan, alhamdulillah. Setelah kejadian itu, Urwah pun pulang ke Madinah. Dia pun mengatakan kepada orang-orang yang di sekitarnya bahwa ujian yang dihadapi Tuan Urwah tidak seberapa dengan ujian orang-orang lain yang begitu berat. Kita bisa mengambil begitu banyak hikmah dari cerita Urwah bin Zubair dan orang yang berjalan di padang pasir yang begitu luas. Kita harus memperbanyak mengambil hikmah dari ujian yang kita coba. Kita harus berpikir bagaimana cara kita mengambil faedah dari ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk berangan-angan kosong, ingin memasuki surga tapi tidak ada usahanya seperti beribadah, berdoa, sholat, dan lain-lain. Dia hanya berangan-angan kosong, tidak mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Robnya di akhirat nanti. Itu adalah angan-angan yang tidak diperintahkan dan diharamkan oleh Allah. Dan angan-angan yang diperbolehkan adalah kita mengharapkan ampunan dan mengharapkan kelapangan kebahagiaan dari Allah. Itu adalah angan-angan yang diperintahkan lagi dianjurkan oleh Allah. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, semoga kita semua bisa bersabar, bisa menghadapi ujian dengan kesabaran kita semua. Seperti kisahnya Urwah bin Zubair yang bersabar kehilangan anaknya dan kehilangan kakinya. Kita harus kuat menghadapi ujian-ujian itu, karena di balik ujian itu pasti Allah memberikan begitu banyak hikmah untuk kita semua. Karena itu adalah tanda Allah itu sayang kepada hambanya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, cukup sekian dari kajian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak jelas atau salah. Mohon maaf karena yang salah datangnya dari saya dan syaitan, dan yang benar datangnya dari Allah semata. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.